Gerakan atau penelitian Rosario dan kawan-kawan, Dr. Siva dan Resmond ini sudah sangat responsif dari masyarakat dan sudah mendapat dukungan masyarakat luas. Makanya ketika Rosario mendarat di Indonesia, pulang 1 hari setelah mendarat, Rosario dan kawan-kawan langsung ditetapkan sebagai tersangka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Herman Kadil Channel yang berbahagia, jumpa lagi kita di Herman Kadil Channel ini. Hari ini saya coba ingin mengupas tentang penetapan Rosario dan kawan-kawan menjadi tersangka atas laporan mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Polda Metro Jaya. Penetapan tersangka ini dibarengi dengan terjadinya peledakan di Masjid SMA 72 di Jakarta Utara, lebih tepatnya di Komplek Angkatan Laut di dekat Kelapa Gading. Ini menghebohkan sekali. Artinya apa? Artinya peristiwa penetapan Rosario dan kawan-kawan sebagai tersangka diiringi juga dengan dengan adanya peledakan bom di Masjid SMA 72 Sunter, Jakarta Utara. Hal ini kalau pandangan saya sudah hal yang sangat biasa terjadi di Republik ini. Setiap ada peristiwa yang besar pasti ada diiringi dengan peristiwa yang besar. Kenapa? Hal ini peristiwa penetapan Rosario sebagai tersangka di Polda Metro Jaya itu tidak main-main. Kenapa? Gerakan atau penelitian Rosario dan kawan-kawan, Dr. Siva dan Resmond ini sudah sangat responsif dari masyarakat dan sudah mendapat dukungan masyarakat luas. Artinya hampir sebagian besar masyarakat Indonesia ini sudah percaya hasil penelitian Rosario dan kawan-kawan itu. Nah, ini puncaknya itu ketika Rosario pergi ke Australia untuk meneliti lebih jauh ke kampus yang pernah dinyatakan Gibran sebagai tempat kuliah di sana. Ternyata setelah diteliti sama Rosario, beberapa timnya yang berangkat ke Australia itu, Gibran tuh tidak pernah berkuliah di sana. Tidak pernah kuliah di Australia itu, di universitas yang dia klaim sebagai kampusnya itu. Tapi memang Gibran pernah mengikuti kursus bahasa Inggris untuk jenjang memasuki perguruan tinggi. Itu pernah dilakukan selama kurang lebih 6 bulan yang ada di Australia. Bukan sekolah SMA, tapi hanya kursus bahasa Inggris untuk masuk jenjang perguruan tinggi. Nah, ini di media sosial sangat luar biasa expose tayangan Rosario yang hasil riset dia ke Australia itu, hasil dia kunjungan ke Australia dan kawan-kawan itu sangat responsif oleh masyarakat kita Indonesia. Hal ini menambah marah lagi mantan Presiden kita Pak Joko Widodo bahwa
pergerakan Rosario ini tidak main-main, ini bisa menjatuhkan wibawa seorang anaknya yang juga sekarang ini menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, yaitu Saudara Gibran Rakabuming Raka. Artinya apa? Artinya ini pandangan-pandangan beliau ini berbahaya. Kenapa? Karena bisa menghambat karir politik anaknya itu, Saudara Gibran ini. Makanya ketika Rosario mendarat di Indonesia, pulang 1 hari setelah mendarat, Rosario dan kawan-kawan langsung ditetapkan sebagai tersangka. Ini lebih aneh lagi. Kenapa? Saudara Egy Sujana juga sebagai tersangka. Ada 2 pasti katanya. Pasti pertama itu rombongan Egy Sujana dan kawan-kawan. Itu Egy Sujana, Kurnia, siapa lagi? Kurnia, satu lagi siapa? Rizal Fadila. Terus satu lagi rombongannya satu lagi Damai Hari Lubis 4, satu lagi 5 siapa? Yang YouTuber itu. Nah, ada 5 di rombongan pertama ini 5 orang tersangka. Egy Sujana itu padahal belum pernah di BAP oleh Polda Metro Jaya. Bagaimana ujuk-ujuk dia tiba-tiba tersangka? Karena memang Egy Sujana waktu itu dia sedang sakit, sedang melaksanakan operasi kanker usus di Penang, Malaysia. Jadi beliau memang tidak mungkin bisa menghadiri, dan itu sudah diberitahu kepada Polda Metro Jaya bahwa yang bersangkutan sedang sakit. Bahkan menurut informasi dari Bang Egy Sujana sendiri bahwa sudah ada beberapa aparat kepolisian datang ke sana, aparat intel, untuk menjenguk beliau, melihat-lihat beliau apa benar beliau ini sedang sakit apa tidak di Penang itu. Itu informasi dari Bang Egy Sujana bahwa sebenarnya dia sudah ada petugas dari Polda Metro Jaya mengunjungi beliau ke sana, melihat kondisi beliau, apa benar Saudara Egy Sujana ini sakit atau tidak. Nah, itu bagi saya bahwa penetapan tersangkanya Egy Sujana ini ya sangat dipaksakan menurut saya. Seharusnya di BAP dulu lah. Di BAP diminta keterangannya, ya. Karena apa yang dilakukan beliau adalah selalu mengambil langkah-langkah hukum melalui prosedur hukum. Waktu dia membela Bambang Tri di PN Jakarta Pusat, bela Bambang Tri di Pengadilan Negeri Surakarta itu, ya itu memang dia secara prosedur hukum yang dilakukannya itu loh. Dan dia melaporkan Joko Widodo ke Mabes Polri, itu memang ada aturan main. Walaupun itu akhirnya dihentikan laporan beliau itu di Mabes Polri itu, dan sudah dihentikan penyelidikannya oleh Mabes Polri, ya itu wajar-wajar saja. Tapi dengan menetapkan dia sebagai tersangka, menurut saya satu hal yang sangat keliru. Satu hal yang sangat keliru. Kenapa? Kenapa? Dia belum pernah di BAP. Harusnya dia di BAP terlebih dahulu. Gitu loh. Kalau Rosario dan kawan-kawan memang sudah pernah di BAP. Sudah 2 kali di BAP. Nah, saya tidak tahu ya apa alat bukti yang dipakai oleh penyidik Polda Metro Jaya menetapkan Rosario dan kawan-kawan ini sebagai tersangka. Saya tidak tahu apa. Ijazah itu tidak pernah dipegang oleh Polda Metro Jaya. Itu penetapan sebagai tersangka itu sangat sumir sekali. Kenapa? Kunci dari proses hukum di situ. Sebagaimana dikatakan mantan Kabar Eskrim Bapak Letnan Jenderal Susno Duaji itu, yang bintang 3, beliau bilang nggak bisa ini menetapkan Rosario CS sebagai tersangka, ini nggak bisa. Harus dibuktikan dulu keaslian ijazahnya mantan presiden ke-7 itu. Nggak bisa.
Sepanjang itu tidak bisa dibuktikan, ya nggak bisa ditetapkan sebagai tersangka. Begitu kata Susnul Haji. Untuk menetapkan asli atau tidaknya ijazah itu harus dibawa dulu ke peradilan tata usaha negara. Itu kata beliau. Sementara jangankan putusan peradilan saja, hasil labkrim di Mabes Polri pun masih keliru itu. Wong yang dipakai hanya fotokopian. Jadi sepanjang hasil labkrim itu belum ada yang menyatakan, belum ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa ijazah Jokowi itu asli, itu belum bisa dikatakan bahwa menetapkan Rosyl dan kawan-kawan, Resmond, Dr. Tifa sebagai tersangka. Penetapan tersangka itu menurut saya adalah keliru, sumir, dan tidak berlandaskan hukum. Kalau dia sudah sumir dan tidak berlandaskan hukum, artinya ya, penetapan tersangka itu adalah batal demi hukum. Saran saya kepada tim hukum Roy Suryo harus segera melakukan pra-peradilan. Kalau menurut saya, melakukan pra-peradilan atas penetapan tersangka ini. Apalagi ada desakan ya bahwa beliau mau ditahan, Rosyl dan kawan-kawannya mau ditahan oleh Polda Metro Jaya. Ini satu hal yang arogan sekali kalau memang itu dipaksakan untuk penahanan dilakukan oleh Polda Metro Jaya atas Rosyl dan kawan-kawan ini. Demikianlah pandangan hukum saya, analisa hukum saya atas penetapan Rosyl dan kawan-kawan ini sebagai tersangka. Kenapa? Sekali lagi saya katakan bahwa penetapan sebagai tersangka ini adalah satu hal yang keliru. Penetapan sebagai tersangka adalah satu hal yang melanggar hukum dan satu hal yang dipaksakan. Kelihatan ini adalah ada pesan. Kelihatan penetapan tersangka ini ada pesan seolah-olah. Kenapa? Karena yang mengumumkan langsung nih Kapolda Metro Jaya. Artinya kebiasaan yang berlaku di Polda itu biasanya cukup Kabaris-Krim Krimsus saja, di Krimum aja yang biasa yang mengumumkan itu. Tapi ini tidak main-main, yang langsung turun dari Polda Metro Jaya. Artinya kalau sudah level Polda Metro Jaya yang mengumumkan penetapan tersangka ini, berarti perintahnya harus ada lagi yang lebih tinggi, yaitu Kapolri gitu. Karena atasan Polda Metro Jaya adalah Kapolri. Jadi ini atensinya sudah atensi level tinggi, ya, level sangat tinggi, mulai dari level. Karena Jokowi adalah seorang mantan presiden, dan beliau masih punya channel di Kepolisian Republik Indonesia. Karena Kapolri sekarang adalah mantan ajudan beliau, dan Kapolri sekarang beliau yang mengangkat sebagai Kapolri, dan beliau adalah sampai sekarang belum bisa digantikan. Sampai sekarang belum bisa digantikan oleh polisi yang lainnya. Menandakan apa? Menandakan bahwa Sulistyo Sigit itu sangat kuat, sangat di-backup oleh mantan Presiden Joko Widodo. Karena beliau adalah kadernya Joko Widodo, memang orang Joko Widodo, pernah satu geng di Solo. Kenapa? Waktu dia jadi Kapolres di Solo, Pak Sigit ini, Pak Joko Widodo, Presiden RI ke-7 itu adalah sebagai wali kota Solo pada waktu itu. Demikianlah pandangan hukum saya atas penetapan Rosyl dan kawan-kawan ini sebagai tersangka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.